kembali lagi bersama Apa Kata TE. Saya Ismi. Saya Hoviana Sabrina. Nah, kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Ternyata masih ada yang belum tahu apa sih itu TML, terutama rumah terapi dan homeschool TML. Nah, bahkan belum tahu nih lokasinya itu di mana aja. Kira-kira Wismi siap menjawab pertanyaan-pertanyaannya? Siap, Dok. Oke, yang pertama itu Bu. Jadi apa sih rumah terapi dan homeschool TML itu dan lokasinya di mana aja sih? Oke, jadi rumah terapi dan homeschool TML ini lebih kepada salah satu bidang usaha dari PT Visi Prima Kreasi Abadi, di mana kita tuh lebih fokus sama kegiatan terapi khususnya untuk anak ASD, kemudian homeschool, ada coaching dan juga ada tes psikologi. Jadi kalau untuk lokasi, kita sebenarnya ada 2 lokasi ya, dan itu masih sama-sama di Depok. Kalau yang pertama itu ada di Tanah Baru Depok, dan yang kedua itu ada di Grogol Depok. Gitu. Dan kami for your information juga lagi di Tanah Baru Depok. Jadi bagi orang-orang yang di sekitaran Depok, Bapak Ibu sekalian bisa mampir-mampir ke sini di setiap hari Senin sampai Jumat ya Bu ya. Betul. Dari jam 9 sampai 15 kami on. Jadi insya Allah kami selalu ada di sini di jam segitu. Dan jangan lupa untuk mengadakan janji terlebih dahulu agar kami tentukan waktunya. Pertanyaan selanjutnya, apa sih konsep dan kurikulum yang digunakan di RTH TML ini? Oke, jadi untuk konsep ataupun kurikulum lah ya dari RTH ini tuh kita lebih pada menggabungkan nih antara terapi dan juga pembelajaran, dimana untuk kurikulum akademiknya ini kita ambil dari Dinas Pendidikan. Cuman mungkin untuk materinya nggak semua kita ambil dari Dinas Pendidikan. Kita ambil yang memang sesuai lah atau yang ada lah konteksnya sama anak-anak ASD gitu. Jadi memang benar-benar disesuaikan dengan kondisi anak-anak. Nah, untuk menyesuaikan ini kita punya IP atau kurikulum yang memang khusus untuk personal atau untuk individu. Jadi kan setiap anak itu punya IP atau punya kurikulum yang beda-beda nih. Nah, dari situ kan untuk IP ini biasanya ya, kita tuh selalu mulai dari observasi dulu. Kita observasi anak, oke, dia butuh ini, targetnya ini, lalu kita buatkan IP, kita eksekusinya ini maksudnya itu ya pemberian terapi dan juga pembelajarannya ini, kemudian kita evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini mungkin nanti per 6 bulan, seperti itu. Oke. Jadi jangan khawatir ya Bunda kalau misalkan di rumah terapi TML ini tentu tetap dikasih akademiknya, misal IPS nih ada transaksi ya Bu ya, jual beli. Nah itu tetap diajarkan secara langsung karena anak autistik ini kan lebih mudah secara visual, nggak cuma omongan ya. Jadi kita berikan secara konkret, diajak ke warung ataupun langsung transaksi ke warung-warung itu sendiri gitu. Terus juga ada IP yang dimana kurikulum individu. Jadi memang setiap siswa di sini punya kurikulumnya sendiri dan kita mengacu kepada kurikulum tersebut. Oke, kalau misalkan udah diketahui ini konsep dan kurikulumnya, kira-kira apa sih yang membedakan homeschool lain dengan RTH TML ini? Oke, jadi kalau kita itu mungkin ya pada beberapa homeschool atau tempat terapi lain itu kan fokus hanya satu terapi, misal terapi wicara, udah. Kemudian terapi okupasi udah, terapi SI udah gitu. Nah, kalau kita tuh bener-bener yang menggabungkan lah, mempairingkan antara terapi bicara, okupasi, kemudian SI, dan juga kan kita masukkan juga akademik ya, untuk yang memang sudah bisa lah ya, untuk komunikasi verbal gitu sudah bisa. Itu kan kita masukkan juga nih untuk akademiknya. Nah, kalau kita tuh jadi kenapa kita menggabungkan untuk masing-masing jenis terapi ini supaya anak-anak juga tuh nggak yang bosen lah ya. Mungkin karena terapi bicara dia jadi fokusnya hanya komunikasi untuk latihan verbalnya, penambahan kosakata gitu. Tapi memang benar-benar kita mempairingkan apa nih aktivitas atau terapi yang bisa kita pairingkan. Misal kita mau menggabungkan antara SI sama terapi bicara. Nah, kita grounding nih atau jalan atau aktivitas tanpa alas kaki. Nah, ini sambil kita latih juga untuk bicaranya. Mungkin untuk yang non verbal, misal non verbal, kita ajak dulu keliling jalan-jalan. Nah, selama di perjalanan kita bisa nemu apa nih? Misal ketemu daun atau pohon. Jadi kita kayak kasih labeling, nih pohon. Atau misal ketemu kucing. Nah, sambil kita kasih dia interaksi juga sama kucing. Selain kita ngasih terapi untuk sensorinya dia ini tadi dengan grounding,
kita juga ngasih untuk bicaranya dia ini dengan labeling seperti itu. Ini bisa juga sih diterapin di rumah sebenarnya. Jadi kalau mengepel itu kan masuknya okupasi ya. Nah ini kan bisa nih sambil selain untuk daily functioningnya dia, juga untuk okupasinya dia, kemudian juga bisa nih sambil melatih komunikasi. Jadi kayak ngajak, oke sekarang kita mengepel, ini pel. Ya udah kita sambil labeling apalah yang sekiranya memang kita gunakan saat itu. Ya, nah itu jadi perbedaannya memang di RTH TML ini berfokus pada kurikulum yang terpadu, terapi yang terpadu, jadi tidak terpisah-pisah agar hasilnya pun lebih optimal seperti itu. Sampai jumpa.